Assalamualaikum kawan-kawan lender dana syariah. Saya mau berbagi cerita belum sampai 1 bulan ini ya. Sebelum tanggal 6 Oktober 2025 itu saya punya cerita yang mungkin cerita ini bisa kita ambil ibrohnya ya. Jadi begini, suatu saat saya beli tisu banyak ya, sekitar 16. Jadi satu bundel itu isinya 4 dan saya beli 4 ya. Dan juga beli barang lain berupa plastik. Saya beli di grosiran tisu, di grosiran plastik ya. Kemudian waktu bayar, saya sebetulnya sempat berpikir, harus, seingat saya kayaknya bayarnya lebih banyak deh. Karena tisunya itu kan satunya itu kalau beli grosiran Joli 7.500 dikalikan 16 itu seharusnya 120. Tapi dikarenakan di hari itu saya lagi banyak pikiran ya, saya sempat kepikiran di waktu membayar itu, kok cuma 90.000 ya, belum dihitung sama belanjaan saya yang lain ya. Feeling saya kayaknya bayarnya 120, kok ini kok totalnya 90.000 ya. Nantilah di rumah lah. Nah, begitu di rumah saya cek notanya ya. Cek notanya, isinya ternyata 12 bukan 16 ya. 12 kali 7.500 yaitu 90.000. Jadi ada uang 30.000 yang kewajiban saya yang belum saya bayarkan. Lalu dalam hati begini, sebetulnya kan saya itu jasa ya. Dan saya kenal sama pemilik toko ini. Dan pemilik toko ini belum tahu usaha saya apa ya. Dan sering ketemu kadang-kadang kalau lagi di pantai gini, lagi jogging, bapak pemilik toko ini suka datang. Sebetulnya saya mau cari muka, saya mau ngambil hati, kemudian saya ingin mau promosi ke bapaknya itu. Saya mau bilang begini, Pak D, kemarin karyawannya salah menghitung nota ya. Jadi saya itu mau bilang, Pak D, kemarin waktu saya belanja tisu itu karyawannya salah ngitung nota. Harusnya saya bayarnya 120, tapi notanya 90.000. Dan gimana Pak D kalau ini ada uang 30.000, saya kasihkan ke Pak D nya langsung, atau yuk kita pakai buat beli minum. Niat hati saya begitu ya, kok nggak ketemu sama Pak D pemilik toko itu. Jadi Pak D ini bosnya, jadi karyawannya banyak ya, dan belum terlaksana. Saya kasih uang ke toko tadi. Kemudian datanglah tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober yaitu dimana gagal bayar kawan-kawan. Jadi kantor DSI tutup, kemudian hanya melayani lewat online ya. Dan karena uang 30.000 ya, mungkin ini qadarullah ya. Karena uang 30.000 saya jadi terancam kesulitan atau kehilangan duit 380 juta di DSI. Ya, saya naruh duit di DSI itu, saya invest 3 tahun ini, totalnya 380 juta. Saya berpikir ya, apa karena saya menunda haknya orang lain sehingga dampaknya ke saya yang mana uang 380 juta ini malah terancam ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan, karena stok tisunya masih banyak, jadi saya planning, saya rencanakan nanti yang 30.000 kewajiban saya untuk membayar uang tisu yang belum saya bayar, itu nanti sekalian saya bayar pas belanja tisu lagi. Dan benar, kemarin saya belanja tisu lagi, beli 4 lagi ya, beli 4 kali 4 jadi 16. Beli 16 dan sudah saya bayarkan. Saya bilang sama mbaknya, Mbak, kemarin
saya beli tisu yang 4 belum kebayar. Ini 30 ribunya untuk uang tisu yang kemarin. Jadi ibroh apa yang bisa kita ambil dari kisah saya? Bahwasanya mungkin ya Allah menegur saya dengan cara ketika kita tidak segera menunaikan haknya orang lain, kewajiban kita kepada hak orang lain, di situ rezeki kita malah bisa hilang, malah bisa seret ya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil ibroh dari kisah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.